Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat pada buku paket halaman 16. Yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran, berada pada operasi penjumlahan dan perkalian. Di sini maksud dari sifat komutatif itu artinya antara bilangan di depan dengan bilangan di belakang, jika posisinya ditukar itu nilainya hasilnya sama. Contohnya 12 tambah 15 itu sama saja dengan 15 tambah 12, hasilnya 27. Kemudian untuk 8 ditambah negatif 7 itu sama saja dengan negatif 7 ditambah 8, hasilnya adalah 1. Nah, masih ingat kemarin Ibu akan ulang sedikit di sini mengenai tanda yang bertemu. Bila tandanya sama, maka hasilnya negatif. Berarti 8 ditambah negatif 7 itu sama saja dengan 8 dikurang 7. Hasilnya adalah 1. Jika ditukar, maka ini sifat komutatifnya berlaku, yaitu negatif 7-nya bisa kita letakkan di depan. Tambah 8. Ini bisa kita kerjakan dengan cerita hutang dan bayar hutang. Negatif 7 hutang dibayar dengan uang 8, maka sisa uang kita adalah 1. Karena sisa uang jadi tandanya itu positif. Nah, jadi sifat pertukaran ini sama saja dengan meletakkan angka yang di belakang, itu letaknya jadi di depan. Jadi jika tandanya negatif tetap negatif, bila tandanya positif tetap positif. Tidak merubah tanda ya, hanya bertukar posisi saja. Untuk perkalian juga sama. Nah, untuk perkalian, bila tandanya sama, itu hasilnya positif. Bila tandanya berbeda, itu hasilnya negatif. Ini tandanya berbeda, hasilnya negatif. Tanda sama, positif. Tanda sama, positif. Tanda sama, positif. Tanda beda, negatif. Hanya posisinya saja yang dirubah untuk sifat komutatif. Jadi, awalnya 8 di depan, kemudian dirubah menjadi 8 di belakang ya. Nah, untuk tugasnya kalian bisa kerjakan latihan 7 nomor 1 dan nomor 2. Kita pilih 2 soal saja. Kita bisa ambil untuk bagian satunya itu adalah huruf D dan E. Untuk bagian 2-nya itu adalah huruf B dan huruf C ya. Jadi 1 DE, 2 BC. Jadi ada 4. Jadi kalian kerjakan, boleh kalian kirim di Google Classroom-nya. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif ini juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Bisa kalian lihat di sini contohnya. 5 ditambah 4 itu diberi kurung. Kemudian kurungnya itu awalnya di depan. Kemudian kita rubah kurungnya, dikelompokkannya menjadi di belakang yang dikurung. Jadi nilainya itu artinya sama. Makanya di sini tandanya adalah sama dengan ya. Baik. Nah, seperti contoh di halaman 18. Di sini awalnya kurungnya adalah pada 8 dan 7. Maka kurungnya berubah menjadi pada 12 dan 8. Yang di dalam kurung itu diprioritaskan untuk dikerjakan. Maka kerjakan dulu 12 dengan 8, hasilnya adalah 20. 7-nya tetap ditulis, maka kita jumlahkan dengan 20, hasilnya adalah 27. Pada contoh nomor 3. Di sini kurungnya awalnya di belakang, mengurung minus 36 dengan 14. Kurungnya kita pindahkan ke depan. Kita kurung 16 dengan negatif 36. Kemudian ditambah dengan 14. Nah, ini tanda berbeda. Jadi boleh kita tulis
16 ditambah negatif 36. Karena tandanya ini berbeda, maka menjadi negatif. Nah, punya uang 16, punya hutang 36, maka hutangnya masih ada, berarti tandanya negatif. Berapa hutangnya? Kurang kan? Ini kurang ini. Jadi hutangnya sisa berapa? 20. Maka di sini hasilnya 20. Hutang 20, bayar 14, hutangnya masih ada, yaitu 6. Kemudian sifat asosiatif pada perkalian. Nah, sama juga, asosiatif itu berkaitan dengan kurung. Ini contohnya. Kurungnya awalnya di belakang, kita pindahkan ke depan. Nah, tapi hasilnya nanti akhirnya sama. Seperti ini contohnya nomor 3. Awalnya kurungnya di belakang, kita pindahkan jadi ke depan. Jadi yang dikurung jadi angka 25 kali negatif 4. Jadi ini kurung pasangan dengan yang ini. Ini adalah kurung milik negatif 4. Jadi hati-hati dalam membuat kurung. Harus sepasang. Pasangan ini dengan yang di belakang, pasangan ini dengan yang di depan. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang di dalam kurung. Prioritasnya adalah yang di dalam kurung. Yang diutamakan dihitung dulu. Jadi 25 dikali 4, hasilnya adalah 100. Perkalian berbeda tanda menghasilkan tanda negatif. Makanya di sini negatif 100. Perkaliannya berbeda tanda lagi, hasilnya adalah negatif. 100 kali 13 adalah 1300. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa mengerjakan soal untuk latihan 8. Pilih satu soal saja, akan ibu pilih nomor bagian D ya. Kita pilih bagian D. Kamu kerjakan nomor 1 bagian D. Jadi ada 5 tugasnya untuk hari ini. Dikerjakan dan dikirimkan ke fotonya ke Google Classroom. Nah, ibu contohkan satu soal ya untuk bagian yang kedua. Jadi tugasnya tadi ada 5 ya. Nah, untuk nomor 2 ibu contohkan. Ibu ambil 2 bagian B. Soalnya di sana negatif 42 ditambah dalam kurung 12 tambah 19. Sama dengan titik-titik ditambah lagi dengan titik-titik sama dengan. Nah, kurung ini kita letakkan yang awalnya di belakang, ini di belakang ya. Kita jadikan di depan seperti ini. Berarti yang dikurung di sini 12 di tengah. Di depannya negatif 42. Di depan tidak perlu kamu letakkan kurung lagi karena angka negatif boleh tidak dikurung kalau di depan. Tapi kalau di tengah atau di belakang diberi kurungnya. Nah, di sini angkanya berapa? Di sini. Pindah ke sini. Jadi 19. Prioritaskan kerjakan yang di dalam kurung. Ini cerita hutang dan bayar hutang. Hutang 42, dibayarin 12. Hutangnya masih ada. Berapa hutangnya? Kurangkan 42 kurang 12 berarti hasilnya adalah 30. Jadi hutangnya 30. Ini pindah lagi ke sini. Nah, jadi di sini 19. Cerita hutang lagi dengan bayar hutang. Hutangnya 30 dibayar 19. Hutangnya berarti masih ada. Berarti 30 dikurangi 19, sisa hutangnya adalah 11. Jadi nomor 2B di sini hasilnya adalah negatif 11. Nah, itu contoh saja ya untuk yang nomor 2. Untuk tugasnya tetap 5 soal saja yang ibu sebutkan tadi. Silahkan diulang video ini jika belum paham, atau bisa japri ibu jika masih ada yang belum dipahami juga. Setelah ini nanti kita akan melanjutkan ke sifat distributif.